Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film misteri thriller yang berjudul Fin tahun 2012. Film ini menceritakan tentang sekelompok teman yang menyaksikan kejadian misterius di mana semua orang menghilang dalam sekejap. Upaya bertahan hidup pun mereka lakukan di tengah satu persatu teman mereka mulai hilang, sampai menyisakan beberapa orang untuk melanjutkan kehidupan mereka. Oke guys, bagaimanakah cara mereka melewati semua peristiwa misterius ini? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Film berlatar di Spanyol. Awal adegan menampilkan seorang pria gelandangan misterius yang nampak sibuk menggambar di pinggir pantai. Dia tak henti-hentinya mencoret buku dengan sketsa-sketsa mengerikan, menunjukkan bahwa gambarnya itu seperti komik horor yang memiliki cerita. Pria misterius itu berlanjut menuju stasiun bawah tanah untuk menunggu kereta. Lalu saat kereta berhenti, dia tak sengaja bersimpangan dengan seorang pria yang sepertinya mereka saling kenal satu sama lain. Pria gelandangan itu menyapanya dan mengajaknya berjabat tangan. Namun pria berjas itu ragu untuk menjawabnya, walaupun dia nampak pernah mengenalinya. Dia langsung pergi meninggalkannya. Namun saat berjalan beberapa langkah, pria berjas itu berbalik dan ingin memastikan bahwa dia adalah temannya. Namun secara misterius, pria gelandangan itu menghilang. Adegan berikutnya menyoroti sosok pria berjas tadi yang diketahui bernama Felix. Saat itu dia pergi untuk menjemput pacar barunya yang bernama Eva. Mereka baru pertama kali bertemu dan kali ini Felix akan mengajaknya ke acara reuni teman-teman lamanya. Di dalam mobil, Eva penasaran dengan teman-teman Felix. Lalu dia menanyakan soal foto-foto kenangan milik Felix itu. Di sini Felix bercerita bahwa mereka sudah tak bertemu selama 20 tahun. Jadi salah satu temannya yang bernama Sarah membuat acara reuni ini untuk pertemuan mereka. Sarah adalah teman wanita yang sangat aktif, ceria, dan pandai mengatur. Ada juga foto-foto teman Felix lainnya, antara lain adalah Sergio, pria nakal yang suka mengganggu, lalu Hugo, pria pendiam yang suka merayu wanita, dan yang terakhir adalah Angel, pria yang nampak misterius yang biasa mereka panggil sebagai sang nabi. Eva pun terkejut, mengapa dia dipanggil sebagai nabi. Di sini Felix nampak gugup menjawabnya dan memilih untuk tidak menceritakan soal latar belakang Angel. Yang jelas, Angel juga diundang ke acara reuni ini, namun Felix juga tak yakin apakah dia akan mau datang. Singkat cerita, Felix pun bertemu teman-teman di rumah Sergio yang terletak di lereng pegunungan terpencil. Di sana sudah ada Sarah, Sergio, lalu Rafa bersama istrinya, yakni Maribel. Selanjutnya, Eva pun mengenalkan dirinya sebagai pacar baru Felix yang ingin menemaninya selama reuni. Maribel dan Sarah langsung mengajak Eva untuk masuk rumah tempat mereka reuni. Sedangkan Felix menemui Hugo dan istrinya, yakni Kova, yang nampak sedang menyiapkan acara. Di dalam kamar, Sarah mulai mengatur masing-masing tempat tidur mereka. Dulu Maribel satu kamar dengan Felix, tapi karena Felix mendadak membawa pacar barunya dan dia sendiri sudah menikahi Rafa, dia pun memilih untuk tidur di kamar lain. Maribel langsung menanyakan soal kamar Angel, lalu Sarah menjawab bahwa Angel juga tidur di loteng yang merupakan pilihannya sendiri. Di sini Eva kembali penasaran dengan sosok Angel, lalu dia bertanya pada mereka soal latar belakangnya. Sama seperti Felix, keduanya tak mau menjawab. Mereka hanya menjelaskan bahwa teman-teman memiliki pengalaman menarik ketika bersama Angel. Malam pun tiba, lalu mereka semua berkumpul untuk makan malam bersama. Di sini Sergio bergembira, tak percaya bahwa akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Maribel dan Eva nampak sibuk menyiapkan makanan. Namun di tengah itu, Hugo mendadak mendekati Eva dan tertarik padanya. Melihat itu, Felix langsung datang dan mengalihkan obrolan mereka, membahas soal masa lalu mereka. Rafa sedikit tersinggung setelah istrinya, yakni Maribel, menceritakan tentang kehidupan pribadi mereka kepada teman-teman. Lalu Kova langsung bertanya apakah Maribel dan Rafa sudah memiliki anak, dan Maribel menjawab bahwa mereka memiliki 2 anak. Di lain sisi, Sarah mulai bingung karena Angel tak kunjung datang. Sarah berulang kali menelponnya, tapi dia tak merespon. Namun Sarah menenangkan mereka bahwa Angel pasti dalam perjalanan mengemudi. Di sela itu, Kova meminta foto anak-anak Maribel. Lalu Maribel menunjukkannya. Kova sangat senang melihatnya dan Kova mengakui bahwa ia sangat ingin memiliki anak. Ucapan Kova membuat Hugo tersinggung karena mereka belum memiliki anak selama menjalani hidup bersama.
Namun untungnya teman-teman bisa mencairkan suasana dan mulai bercerita tentang masa-masa lucu mereka. Sarah yang ceria menghibur mereka, namun di lain sisi dia juga masih menunggu Angel. Maribel mengatakan bahwa Angel tak mungkin datang karena dia belum di sini sampai sekarang. Maribel juga menegaskan, jikalaupun dia datang, maka suasana akan menjadi aneh. Teman-teman mendadak gugup dan terdiam saat mereka membicarakan soal Angel. Lalu Sergio pun mengajak mereka untuk membuat api unggun di luar. Ketika mereka semua keluar, Maribel dan Sarah ngobrol berdua, di mana di sini Sarah nampak tegang. Sarah pun mengatakan bahwa acara reuni ini sebenarnya adalah ide Angel, bukan idenya sendiri. Sarah hanya mengumpulkan teman-teman sesuai keinginan Angel. Setelah mendengar itu, Maribel langsung marah, menyebut Sarah tidak waras karena telah menuruti orang gila. Namun di sini Sarah menceritakan bahwa Angel sedikit membaik setelah terakhir mereka bertemu. Walaupun begitu, Maribel tetap memperingatkan mereka untuk waspada. Di sini diperlihatkan bahwa sosok Angel sangat begitu misterius dan mereka sepertinya memiliki pengalaman kelam bersamanya. Di luar rumah, Rafa dan Sergio mempersiapkan api unggun untuk acara berikutnya. Namun Maribel justru menemani Felix daripada dirinya, membuatnya sedikit kesal. Di sana Maribel dan Felix ngobrol dengan akrab. Sementara di dalam rumah, Eva menyiapkan minuman sendirian. Hugo mendadak datang dan merayunya, mengatakan bahwa Eva sangat cantik. Di sini Eva menegaskan bahwa dia telah memiliki pasangan, tapi Hugo tak percaya bahwa dia adalah pacar asli Felix. Eva terdesak dan hampir disikat Hugo. Tapi untungnya Kova datang dan mempergoki mereka berdua sampai membuat Hugo terdiam. Mereka berlanjut berkumpul mengitari api unggun. Lalu Sarah memberi mereka kertas dan menyuruh mereka untuk menulis hal-hal terburuk dalam hidup yang selanjutnya dibakar di api. Sergio yang mabuk mendadak berdiri. Lalu dia melepas semua pakaiannya dan membuangnya ke api. Dia bercerita bahwa ibunya sekarat dan tak ada satupun rumah sakit yang mampu mengobatinya. Dia berharap api itu bisa menghapus hal-hal terburuk dalam hidupnya. Sergio juga menyinggung Rafa, di mana perusahaannya baru saja bangkrut sehingga dia juga ingin menghapus kesedihan temannya itu. Namun Rafa malah tersinggung dan marah karena merasa dipermalukan. Saat Sergio mulai mengacaukan suasana, Kova izin tidur karena merasa pusing. Di sini Sergio malah menggodanya, mengatakan bahwa semua minuman mereka mengandung jamur. Mendengar itu Kova langsung marah, begitupun dengan Rafa. Namun di sini Sergio malah mengejeknya dengan merayu Maribel, membuat mereka hampir bertengkar. Maribel langsung memberi peringatan dengan menceritakan peristiwa kelam 20 tahun yang lalu. Namun Sergio tak peduli dan mulai menantang Angel yang tidak hadir ke pesta. Di tengah mereka semua saling berdebat, langit mendadak cerah, lalu dengan cepat kembali gelap, bersamaan dengan lampu-lampu rumah yang padam. Di sini mereka mulai khawatir dan saling bertanya, apakah salah satu mereka pernah melihat cahaya seperti itu. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan. Mereka sama-sama kebingungan. Mereka mengeluarkan lampu senter masing-masing untuk mengecek kelistrikan. Namun anehnya, baterai semua senter itu telah habis, sehingga mereka pun memakai korek api. Hugo mengecek kelistrikan, di mana tak ada satupun kerusakan. Artinya, ini adalah masalah dari pusat dan orang-orang pasti akan mencari bantuan. Untungnya Maribel membawa baterai pengisi daya, tapi mereka harus mengambilnya di mobilnya. Ketika dia pergi ke mobil, pintu otomatis mobilnya itu mendadak macet, sehingga Maribel memanggil teman-teman untuk membantunya menjebolnya. Mereka pun sama-sama mencoba membukanya, namun tak ada satupun yang berhasil. Mereka mulai panik dan berpendapat bahwa sambaran petirlah yang mungkin menyebabkan semua ini. Ada yang bilang karena meteor, bahkan bom nuklir, membuat obrolan mereka semakin tegang. Di tengah mereka berdebat, Sarah mendadak memanggil-manggil nama Angel dengan keras. Dia percaya bahwa Angel pasti sudah datang dan mempermainkan mereka. Ucapan Sarah membuat mereka ketakutan. Lalu Eva menanyakan lagi soal Angel dan apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya Hugo menolak untuk cerita, namun pada akhirnya teman-teman mau terbuka. Di sini mereka menceritakan peristiwa 20 tahun yang lalu saat mereka masih sering berkumpul. Dulu Angel adalah sosok yang sering membawa tas berisi permen dan dia suka membagikan permen itu ke teman-temannya. Angel juga memiliki riwayat skizofrenia. Suatu ketika, Hugo, Felix, dan Rafa membulinya dan menyuruhnya untuk menelan pilnya sendiri. Sementara para wanita bersemangat menyorakinya. Setelah peristiwa itu, Angel menghilang. Namun akhirnya mereka menemukannya dalam kondisi mulut berbusa sambil berbicara ngelantur. Semenjak itu, Angel selalu berbicara soal isi-isi kitab suci sambil mencacinya, mengatakan bahwa dunia akan berakhir. Angel juga sering meramal sesuatu. Awalnya teman-teman menertawakannya, namun seiring waktu, ucapan Angel benar-benar terjadi. Karena teman-teman merasa tak nyaman dan ketakutan, mereka pun membawanya ke rumah sakit jiwa. Dan semenjak itulah, mereka tak pernah lagi bertemu satu sama lain. Di sini Hugo menegaskan bahwa saat itu mereka hanya bercanda dan tak pernah berniat untuk menyakiti Angel. Tapi Sarah berpendapat bahwa mereka seharusnya merasa bersalah karena telah mengirim Angel ke rumah sakit jiwa lalu meninggalkannya begitu saja. Sarah pun memberitahu mereka bahwa Angel masih baik-baik saja hingga sekarang.
Di sini Maribel pun mengungkapkan bahwa reuni ini sebenarnya adalah ide Angel. Semua pun terkejut setelah mendengar itu dan mulai bertanya kepada Sarah. Sarah menjawab bahwa Angel hanya ingin bertemu teman-temannya. Sarah merasa bahwa Angel telah memaafkan mereka dan ingin menjalin hubungan secara normal. Namun Rafa langsung emosi mendengar itu. Rafa merasa bahwa reuni ini diadakan hanya untuk mempermalukan satu sama lain. Melihat ketegangan itu, Felix mencoba tenangkan suasana dengan mengajak mereka ke api unggun. Tapi Rafa menolak dan dia ingin pergi dari reuni yang telah menertawakan kebangkrutannya ini. Tak berhenti di situ, Rafa juga memarahi Maribel, menuduh bahwa reuni ini hanyalah alasan agar dia bisa berkencan lagi dengan Felix yang merupakan mantannya dulu. Rafa pun langsung pergi tidur, sedangkan Maribel minta maaf ke teman-teman karena suaminya itu sedang melewati masa-masa sulit. Akhirnya acara selanjutnya terpaksa dibatalkan, lalu mereka semua pergi tidur. Di kamar Felix, Eva nampak ingin mengajak Felix ngobrol, namun Felix langsung tidur dan tak berkata sepatah kata pun. Esok paginya, Felix datang membantu Hugo dan Sergio yang nampak sibuk memperbaiki mobil. Mereka mengatakan bahwa kelistrikan di mobil itu juga mati semua. Tak hanya itu, HP mereka juga tak berfungsi. Di sini, Felix mengajak mereka berjalan kaki untuk mencari bantuan. Sergio menyarankan untuk mengunjungi pemukiman terdekat terlebih dulu, karena jalan kaki ke kota akan menghabiskan waktu 1 hari penuh. Felix pun menghampiri teman lainnya, di mana Maribel nampak menangis. Ternyata Rafa telah menghilang secara misterius. Karena semua barang-barangnya masih tertinggal, Felix yakin bahwa Rafa pasti tidur di tempat lain. Nanti mereka bisa mencarinya ke pemukiman setempat. Ketika melihat jam, Felix tercengang karena jam itu juga berhenti sejak pukul 12 malam tadi, tepat ketika cahaya misterius itu muncul. Mereka pun berlanjut jalan kaki menuju pemukiman. Di sepanjang perjalanan, Eva selalu menawari Felix untuk ngobrol maupun berkencan, karena itu sudah masuk dalam kesepakatan awal mereka. Ucapan itu membuat Felix kesal dan menyuruhnya untuk berhenti membicarakan hal itu di hadapan teman-temannya. Felix menyewa Eva bukan untuk berkencan, melainkan hanya untuk menemaninya jikalau ada hal-hal yang tidak dia inginkan. Di sini Felix juga memuji Eva, di mana dia adalah gadis yang pintar dan istimewa. Tapi entah kenapa dia memilih menjadi wanita bayaran. Setelah berjalan kaki cukup lama, akhirnya mereka sampai di pemukiman warga. Namun anehnya, semuanya nampak sepi. Mereka memeriksa masing-masing rumah dan hasilnya sama. Maribel nekat masuk ke salah satu rumah dan melihat bahwa kondisi makanan di sana masih baru. Setelah masuk lebih dalam, dia dikejutkan dengan burung nasar yang hampir menyerangnya. Teman-teman langsung ikut masuk. Lalu Sergio menjelaskan bahwa tempat ini memang dipenuhi dengan burung nasar. Namun yang masih membuat mereka heran adalah mengapa rumah-rumah itu semuanya dibiarkan terbuka, seolah-olah penduduk telah pergi dengan tergesa-gesa. Di sini mereka berpendapat kemungkinan besar penduduk sini telah dievakuasi karena bencana, dan Rafa juga ikut bersama mereka. Tapi Maribel melihat bahwa jam di rumah ini juga berhenti di pukul 12 malam, membuatnya semakin panik. Karena tak ada satupun orang di sini, Felix menyuruh mereka mengumpulkan makanan untuk bekal jalan kaki menuju kota. Sergio menolak karena jalan kaki melalui jalur utama sangatlah jauh. Tapi dia juga punya pilihan lain, yakni dengan melewati jalan pintas. Mereka pun berangkat ke kota melewati pegunungan. Di tengah perjalanan, mereka juga menemukan tenda-tenda bekas para pendaki yang kondisinya sama. Tak ada satupun orang di sana. Semua benda-benda berharga mereka ditinggal begitu saja. Tak lama kemudian, mereka melihat seorang di puncak gunung. Mereka yakin bahwa dia pasti Rafa, sehingga mereka memanggilnya. Namun sayangnya orang itu tak merespon, lalu dia malah menghilang ke balik gunung. Sergio mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Siapa tahu mereka akan bertemu orang itu nanti. Perjalanan panjang melewati pegunungan kering dan tandus dimulai. Sampai akhirnya mereka melewati jalan sempit di pinggir jurang. Eva melihat puncak gunung tempat orang misterius tadi. Tapi anehnya, di balik puncak itu adalah jurang. Mereka berpikir bahwa orang itu mungkin telah melompat ke jurang. Kova mendadak menghentikan langkahnya, membuat Hugo bertanya apa yang terjadi padanya. Di sini Kova curhat bahwa dia lelah dengan kehidupannya. Kova merasa bahwa Hugo membawanya ke reuninya hanya untuk membuatnya cemburu, sehingga mereka bisa berpisah secepatnya. Di sini Hugo membantahnya. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh. Ternyata kawanan kambing sedang berlari melewati jalan itu, membuat mereka panik. Sergio langsung menyuruh mereka untuk merapat ke dinding tebing dan melarang mereka untuk lari. Sayangnya Hugo dan Kova terpisah dari barisan, jadi mereka tak tahu instruksi itu. Hugo dan Kova lari. Alhasil mereka langsung ditabrak oleh kambing-kambing itu. Hugo terpental ke jurang, tapi untungnya dia masih bisa bertahan. Teman-teman yang melihatnya langsung menolongnya. Namun sayangnya Kova menghilang. Hugo langsung histeris dan menatap ke arah jurang. Dia berpikir bahwa istrinya itu telah jatuh dan tewas.
Malam pun tiba, lalu mereka istirahat sejenak di lereng gunung. Felix mengamati bintang, lalu dia melihat bahwa satu persatu bintang telah menghilang. Sarah kembali berbicara soal Angel, mengatakan bahwa ini semua pasti jebakannya. Dia percaya bahwa orang di puncak tadi pasti Angel, lalu dia sengaja melepas kambing-kambing itu untuk mencelakai mereka. Mendengar itu, Hugo menjadi marah karena Sarah selalu mengaitkannya dengan Angel. Dia tak terima jika kejadian buruk yang menimpa Kova sekarang adalah imbas dari perbuatan buruknya di masa lalu. Tapi Sarah tetap percaya bahwa ini semua adalah balasan dari Angel, sampai membuat Hugo hampir memukulnya. Felix meredam semua itu, lalu menyuruh mereka untuk berjaga secara bergiliran. Siapa tahu ada tanda-tanda keberadaan orang lain. Felix akan berjaga lebih dulu, lalu Eva menawarkan untuk menemaninya. Namun Felix menyuruhnya untuk tidur karena perjalanan besok masih panjang. Walaupun Felix nampak cemas ketika dia akan berjaga sendirian. Sampai paginya Hugo mendengar suara mobil lewat, sehingga dia langsung mengejarnya. Namun suara itu telah menjauh dan menghilang. Hugo marah dan mencari siapa yang berjaga. Felix pun berkata bahwa seharusnya giliran Sergio. Namun Sergio kini malah menghilang. Mereka kembali panik dan memanggil Sergio, namun tak ada jawaban sama sekali. Hugo semakin menyadari bahwa ada yang tak beres, sehingga dia meminta teman-teman untuk tak berpisah satu sama lain. Mereka pun melanjutkan perjalanan, lalu tak lama kemudian mereka mendengar suara kambing. Setelah menghampiri sumber suara, mereka menemukan truk pengangkut kambing yang telah ditinggalkan di tengah jalan. Felix memeriksa bahwa mesin truk itu telah dingin. Jam di truk itu juga berhenti di pukul 12 malam, sama seperti yang lainnya. Maribel dan Sarah melepas kambing-kambing itu, sementara Felix menemukan lembaran kertas bergambar kapal di tengah lautan. Lalu dia menyimpannya. Sesaat kemudian, Eva menemukan sebuah mobil yang terperosok ke jurang. Ternyata mobil itu berisi pria yang telah tewas. Di sampingnya ada sebuah buku berisi gambar-gambar yang menyerupai peristiwa yang mereka alami. Jam tangan di pria itu berhenti di pukul 8 malam. Artinya beberapa jam sebelum cahaya misterius itu muncul. Sarah datang untuk melihat wajahnya, lalu dia langsung histeris karena pria itu ternyata Angel. Hugo juga melihatnya dan ternyata benar. Di sini Sarah memberitahu mereka bahwa ucapan Angel 20 tahun yang lalu benar-benar terbukti sekarang, di mana semua manusia yang selamat akan diangkat dari muka bumi ketika zaman akan berakhir. Namun Hugo menolak percaya karena kalimat itu adalah kalimat umum yang sering mereka dengar. Hugo lalu menunjukkan telepon Angel yang berisi banyak panggilan tak terjawab dari Sarah. Mungkin inilah yang membuatnya kecelakaan. Sarah pun tak terima karena disalahkan, jadi mereka berdua kembali berdebat. Felix lagi-lagi meredam suasana dan menyuruh mereka untuk segera mengubur jasad Angel sebelum membusuk. Selanjutnya Hugo dan Felix menemukan sumber air, lalu mereka berhenti sejenak untuk mandi. Sedangkan para wanita merawat dan mengubur jasad Angel dengan batu. Setelah mandi, Felix mengajak Hugo ngobrol soal Kova, di mana Kova pernah curhat padanya soal Hugo yang tak pernah mencintainya. Felix tahu sifat Hugo yang tak pernah memiliki rasa cinta dan hanya peduli dengan nafsunya saja. Tapi setidaknya dia menghargai apapun yang telah diberikan Kova. Mendengar itu, Hugo pun mengakui bahwa dia memang bajingan, tapi yang jelas dia sangat terpukul setelah kehilangan Kova. Hugo berbalik menyindir Felix, mengatakan bahwa dia tak perlu repot-repot menyewa wanita bayaran hanya untuk terlihat berhasil di depan mereka. Hugo kemudian kembali mandi sendirian, tapi setelah masuk ke air, dia mendadak menghilang. Felix langsung menyelam untuk mencarinya, tapi hasilnya sama. Eva yang pandai berenang ikut mencarinya juga, tapi dia tak menemukan keberadaannya. Sarah kemudian memberitahu Maribel soal ucapan Angel 20 tahun yang lalu, di mana mereka akan menghilang satu persatu. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, sampai mereka tiba di sebuah tempat wisata yang semuanya juga kosong. Minuman dan kopi masih terlihat utuh, sama seperti di tempat-tempat sebelumnya. Lagi-lagi, telepon di sana juga tak berfungsi. Maribel meminjam ransel Felix untuk tempat makanan, dan para wanita pun mulai mengumpulkan bekal dari toko itu. Namun tak lama kemudian, Felix mendadak menghilang. Para wanita mulai panik dan keliling untuk mencarinya. Tapi untungnya Felix masih baik-baik saja, di mana Felix nampak sedih dan dia menyendiri di pinggir hutan. Maribel datang untuk menemaninya, sedangkan Sarah dan Eva ngobrol satu sama lain. Di sini Sarah curhat mengenai kabar anjingnya. Namun tak lama kemudian, benda mirip meteor jatuh di wilayah itu, jadi mereka bersiap untuk melihatnya. Ketika mereka akan menggunakan sepeda di sana, Sarah melihat seekor anjing, jadi dia pun langsung memberinya makanan. Namun perbuatannya itu malah mengundang puluhan anjing liar sampai mereka diserang. Anjing-anjing itu mengincar makanan yang mereka bawa. Karena terdesak, Felix melempar makanan ke arah lain, sehingga mereka bisa kabur untuk menghindari
menghindari serangannya. Mereka pun kabur menggunakan sepeda masing-masing. Namun anjing itu dengan cepat mengejar mereka. Sarah yang tak pandai bersepeda tertinggal, sehingga Eva mundur untuk membantunya menghalau anjing-anjing yang semakin mendekat. Teman-teman kerjasama untuk membantu Sarah, sampai akhirnya anjing-anjing itu menyerah dan berhenti mengejar. Felix menemani Sarah di depan, namun tak lama kemudian Sarah mendadak menghilang. Teman-teman berhenti dan hanya melihat sepeda Sarah. Semuanya sedih dan Felix semakin yakin bahwa peristiwa ini memang tak masuk akal. Kini tersisa 3 orang dan mereka harus terus maju untuk memastikan kondisi di kota. Banyak mobil-mobil terbengkalai di jalan, membuat mereka semakin putus asa. Singkat cerita, mereka menemukan asap yang diduga tempat jatuhnya meteor. Felix membuka buku bergambar milik Angel yang sebelumnya dia bawa, dan di sana dia melihat gambar yang mirip dengan kondisi sekarang. Mereka berlanjut menghampiri sumber asap melewati ladang jagung, yang ternyata itu adalah pesawat jatuh. Anehnya, mereka tak menemukan satupun mayat di sini. Selanjutnya, mereka pun tiba di kota pesisir dekat pelabuhan. Namun kondisinya juga sama. Felix memasuki salah satu rumah untuk mengambil senapan dan peluru. Dia percaya bahwa rintangan yang akan mereka hadapi selanjutnya akan semakin berat. Saat Maribel dan Eva berduaan, Maribel berpesan agar Eva menjaga Felix jika dia menghilang suatu saat nanti. Mereka bertiga singgah di gereja, lalu Felix membunyikan lonceng, berharap ada orang lain yang mendengarnya. Sementara Maribel melihat peti mayat dan lilin-lilin, yang sepertinya adalah bekas ritual pemakaman yang belum tuntas. Felix menghampiri Maribel, lalu dia mengajaknya ngobrol. Lalu Felix menunjukkan buku milik Angel yang berisi gambar ramalan yang akan mereka alami. Semua kejadian ini ternyata sudah digambar oleh Angel. Mungkin inilah alasan mengapa Angel mengadakan reuni ini. Dia tahu bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi, dan dia tak ingin teman-temannya merasakan kesedihan ini sendirian. Di akhir gambar menunjukkan gambar kapal, namun sayangnya gambar selanjutnya kertasnya sobek. Tak lama kemudian mereka mendengar teriakan anak kecil, lalu mereka bergegas mengejarnya. Ternyata dia adalah anak perempuan, namun ketika mereka mendekat, anak itu ketakutan dan berlari. Mereka pun saling kejar dan berakhir di pelabuhan. Maribel mengejar anak itu ke salah satu kapal, lalu dia mencoba mengajak anak itu untuk ngobrol, mencoba meyakinkannya bahwa Maribel juga seorang ibu. Namun ketika anak itu mendekat, dia tiba-tiba menghilang, membuat Maribel merasa ngeri. Dia menangis terseduh-seduh karena menyaksikan kejadian itu di hadapan matanya sendiri. Seekor singa kelaparan mendadak muncul dan mendekati mereka. Felix menyuruh mereka untuk segera naik kapal dan pergi dari sini. Namun ketika Maribel turun untuk melepas jala, dia tiba-tiba mendekati singa itu untuk mengorbankan dirinya. Felix langsung membidik singa itu, namun tembakannya meleset dan berakhir mengenai keduanya. Maribel pun tewas. Sementara Felix dan Eva melanjutkan perjalanan berdua dengan kapalnya. Di sini Felix teringat, lalu dia menyatukan lembaran kertas yang dia temukan di jalan dengan gambar terakhir di buku Angel, yang ternyata gambar itu berisi 2 pasang orang di atas kapal. Felix menyadari bahwa itu adalah dirinya dan Eva, lalu dia langsung membuang buku itu karena trauma. Mereka berdua pun ngobrol bersama, di mana Felix bertanya apa yang Eva lakukan jika Felix menghilang. Eva mengaku tak khawatir soal itu, karena menurutnya yang terpenting adalah yang mereka jalani saat ini. Semua orang ada setelah dilahirkan, lalu kembali tak ada setelah mati. Itu adalah hal umum yang terjadi, jadi mereka tak perlu khawatir. Itu tergantung apakah mereka mau mengisi waktu yang bermakna selama mereka ada. Setelah ngobrol, Felix akhirnya menerima Eva sebagai kekasihnya. Lalu mereka memulai ronde pada malam itu untuk masa depan mereka. Ketika pagi tiba, Felix sempat terkejut mengira bahwa Eva telah menghilang. Ternyata dia sedang menyendiri di depan. Di sini Eva meyakinkan Felix bahwa mereka tak akan pernah menghilang sambil memegang erat satu sama lain. Dan di sini film pun berakhir.